Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arsi Muhammad Ferus Dandis, NIM 390 dari Ekonomi Bisnis Kelas I, dosen pengampu Ibu Hafiza Ifa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum pasar modal. Yang pertama ini ada konsep hukum pasar modal, ada investor, perusahaan yang membutuhkan dana, tentu pasar modal. Apa itu pasar modal dan pasar uang? Pasar modal atau capital market merupakan bagian dari financial market untuk surat berharga jangka panjang seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi convertible, dan berbagai produk tuntunan seperti opsi, put atau call. Pasar uang atau money market merupakan bagian dari financial market untuk surat berharga jangka pendek seperti SBI, SPBU, dan sebagainya. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dengan demikian, objek dari pasar modal adalah meliputi penawaran umum, perdagangan efek, lembaga profesi pasar modal, bursa. Bursa efek atau stock exchange adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antara investor dengan emiten. Efek yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Yang kedua ada fungsi bursa efek, menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Yang ketiga, untuk itu maka harus ada ketentuan atau aturan hukum yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan sehingga tercapai keseimbangan dengan berlandaskan kepada hukum. Hukum yang dimaksud adalah hukum pasar modal. Ini adalah dasar hukum pasar modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, PP Nomor 45 Tahun 95 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, PP Nomor 45 Tahun 95 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal, Kemenko Nomor 645 tentang pencabutan terus yang selanjutnya ada Kemenko Nomor 1548 tahun 90 tentang pasar modal, bagaimana telah diubah terakhir dengan Kemenko Nomor 248 tahun 95. Seperangkat peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Ketua BAPEPAM sejak tanggal 17 Januari tahun 96 sampai dengan 2013. Yang terakhir adalah peraturan OJK dan BI Bank Indonesia. Jenis-jenis pasar modal ada pasar perdana, pasar sekunder, bursa paralel. Pasar perdana adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan sebelum efek tersebut dijual ke bursa. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pasar perdana berakhir dan jual sahamnya di lantai bursa. Bursa paralel adalah pelengkap bursa efek yang ada perusahaan efek yang menerbitkan efek yang akan dijual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Yang selanjutnya ada fungsi pasar modal. Yang pertama adalah sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan yang produktif. Yang kedua, sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi. Dan yang terakhir sebagai alternatif investasi bagi para pemodal. Yang selanjutnya ada instrumen pasar modal, ada saham, obligasi, derivatif, reksadana, dan lain-lain. Nah, ini ada saham biasa dan saham preferred, yang obligasi ada obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, dan obligasi retail. Sedangkan derivatif ada kontrak opsi saham, kontrak berjangka indeks. Yang selanjutnya ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Dan lain ada Premier ETF LQ Nom M Strip
45 tanah investasi real estate dan efek beragun dan aset instrumen yang terakhir ada syariah. Tindak pidana pasar modal diatur dalam bab 9 UU PM menentukan yang pertama penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam. Penipuan pasal 90 UU PM, manipulasi pasar modal pasal 91, pasal 92 dan pasal 93 UU PM. Perdagangan orang dalam pasal 95, 96 dan 97 UU PM. Nah, mohon maaf terakhir kurang. Jadi terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.